Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Ibu hadirin, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengkaji ilmu yang sangat penting sekali untuk menjadi bekal kita, karena sebentar lagi kita akan menjumpai 10 hari terakhir bulan suci Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah dan karunia bagi umat Nabi Muhammad SAW, yang mana ini tidak diberikan kepada umat yang lain. Dan anugerah karunia Allah ini itu diberikan kepada umat Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan, dan adanya adalah di 10 hari terakhir Ramadan. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya kita semua bisa dalam keadaan sehat walafiat, berkumpul di majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keistimewaan ketika kita berada di majelis ilmu, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ketika orang-orang berkumpul di majelis ilmu maka akan mendapatkan 4 keistimewaan. Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah, yaitu turun ketenangan. Yang kedua, ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hafathumul malaikah, mendapatkan naungan dari para malaikat. Kemudian wa dzakarahumullahu fiman indah, kita akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sungguh begitu banyaknya, tidak bisa kita hitung satu persatu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita semua supaya kita merenungi di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan itu ada pada diri kita sendiri. Mulai kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa melangkahkan kaki kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian tidakkah kalian memperhatikan. Jadi banyak orang ketika ingin bersyukur kepada Allah, dia mendikte nikmat-nikmat yang ada di luar dirinya. Entah itu benda-benda duniawi, materi-materi duniawi dan lain sebagainya. Padahal kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian hendaknya kalian melihat betapa banyak nikmat Allah yang melekat pada diri kita. Maka hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma bikum min ni'mah fa minallah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menyadari bahwasanya nikmat itu datangnya dari Allah, maka dia akan mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, seseorang ketika dia menyandarkan suatu nikmat itu pada dirinya sendiri, pada kekuatannya, pada kepintarannya, pada jerih payahnya, maka orang yang seperti ini akan jauh daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah Qarun, orang yang pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipkan, diberikan kepadanya kekayaan yang begitu banyak, tetapi kemudian Qarun merasa takabur, sombong, dia melupakan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberikan nikmat berupa kekayaan yang banyak ini, itu adalah karena ilmuku, karena kepintaranku, karena kecerdasanku di dalam mencari uang, di dalam berdagang, di dalam berbisnis. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala murka kepada Qarun, fa khasafna bihi wa bidarihil arda. Maka kami benamkan Qarun dan seluruh harta yang dia miliki dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi, sehingga kemudian
dikenal ya istilah namanya apa? Harta karun. Dan itu betul adanya. Ya. Jadi dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh harta karun dan juga karun sendiri dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Satu, kesalahan yang dia lakukan adalah dia tidak bersyukur kepada Allah dan dia menyandarkan semua nikmat yang dia punya itu, kekayaan itu kepada kepintarannya dan dia lupa kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika mendapati nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka selalu ingat bahwa ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah lisan kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian mudah anggota tubuh kita menggunakan nikmat itu dalam rangka ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tema kita pada kajian kali ini adalah jangan lewatkan ya, keutamaan dan keistimewaan Lailatul Qadar. Pertama kita sampaikan perkataan seorang ulama bernama Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Man ahsana fil awal fa alaihi bit tamam. Wa man asaa falyakhtimhu bil husna." Siapa yang mengawali permulaan Ramadan ini dengan kebaikan, dengan ibadah-ibadah, amal-amal soleh, maka hendaknya dia istiqomah dan terus tingkatkan sampai akhir Ramadan. Tetapi siapa, kata beliau, yang di awal dia lalai, dia tidak memanfaatkan permulaan Ramadan untuk banyak beribadah kepada Allah, maka hendaknya dia menutup hari-hari terakhir Ramadan ini dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan perbaikan-perbaikan. Dan kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-ibrah la bi kamali al-bidayah walakin al-ibrah la bi kamali al-bidayah walakin al-ibrah la bi naqsi al-bidayah. Jadi kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-ibrah bi kamali nihayah la bi naqsi al-bidayah. Jadi ibrah itu, tolak ukur itu adalah dilihat dari akhir yang baik, bukan dari permulaan. Seseorang itu bisa dinilai orang yang sukses itu nanti di akhirnya, bukan di awalnya. Dan itu demikian juga di dalam kita beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu tolak ukurnya tidak dilihat dari awalnya saja, tetapi yang paling menentukan adalah penutupannya. Bagaimana dia menutup ya hari-hari terakhir Ramadan ini dengan ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, beliau mengatakan, ahsin ma baqi liyughfar ma mado. Kesempatan yang masih tersisa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan dengan itu apa yang telah kita lalaikan hari-hari yang berlalu ini itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqtani ma baqi fa innaka la tadri mata tanalu rahmatullah. Dan manfaatkanlah sebaik mungkin waktu yang tersisa ini, kesempatan yang masih ada ini dengan sebaik-baiknya, karena kita tidak tahu kapan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu akan kita dapatkan. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkataan para ulama ini bukan keluar dari hawa nafsu belaka, tetapi mereka mengatakan perkataan-perkataan yang tadi itu berdasar dengan sesuai dengan sabda Nabi SAW yang mana diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, innamal a'malu bil win. Nah, itu yang bapak-bapak sering dengar ya. Ada hadis lain, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada penutupannya. Subhanallah. Dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan gambaran atau contohnya. Ini hati-hati, bahaya ya. Kata Nabi SAW, wa inna rajul la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma bainahu wa bainal jannah illa dhira. Ada seseorang, dia itu Masya Allah soleh sekali dikenal di mata manusia. Jadi ibadah, berbuat baik dan seterusnya. Sampai kata Nabi, jarak antara dia dengan surga itu hanya sejengkal saja. Tinggal sejengkal saja jarak dia dengan surga. Tetapi kata Nabi, di akhir hidupnya ternyata apa?
fayasbiqu alaihil kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Tetapi di akhir hidupnya kemudian dia tergelincir, kemudian dia melakukan perbuatan dosa maksiat dan dia mati dalam keadaan maksiat, akhirnya dia masuk neraka. Subhanallah. Ini menunjukkan pentingnya apa? Istiqomah. Dan jangan sampai kita tergoda dengan sesuatu apapun yang bisa melalaikan kita dari ibadah kepada Allah, dari ketaatan kepada Allah. Bayangkan yang tadinya surga jaraknya tinggal sejengkal dia bisa memasukinya, tapi ternyata di akhir hidupnya dia tergelincir, terpleset, mungkin tergoda dengan perbuatan maksiat dan dosa, akhirnya dia mati dalam keadaan maksiat, maka dia masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Dan sebaliknya kata Nabi SAW, wa inna rajul la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma bainahu wa bainan nar illa dhira. Dan ada seseorang semasa hidupnya ini buruk sekali perbuatannya. Kalau kita melihat orang ini, pasti kita mengucap, wah neraka nih orang. Ya. Celaka nih orang, neraka pasti nih. Kata Nabi, jarak dia dengan neraka itu cuma sejengkal saja. Hampir masuk neraka dia. Tetapi fayasbiqu alaihil kitab, fayamalu bi amali ahlil jannah, fayadkhuluha. Tapi ternyata di akhir hidupnya, dia kemudian tersadar. Dia bertobat kepada Allah dan memperbaiki amalan-amalannya. Dan dia mati dalam keadaan memperbaiki amalnya. Mati dalam keadaan bertobat kepada Allah, akhirnya dia masuk surga. Yang pertama mengajarkan agar kita istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua mengajarkan bahwa seburuk apapun kita, perjalanan hidup kita, masih ada kesempatan sebelum kematian mendatangi kita. Maka apa yang masih Allah berikan kesempatan hidup ini, maka hendaknya kita manfaatkan sebaik mungkin untuk memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengisinya dengan amal-amal kebaikan, baik ibadah yang langsung kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah yang kaitannya dengan sesama manusia. Makanya kata Nabi SAW, igtanim khamsan qabla khamsin. Jadi manfaatkanlah 5 modal sebelum datang 5 modal lainnya. Jadi ada 5 modal produktif bagi kita di dalam jalan kehidupan ini yang harus kita manfaatkan sebelum datang 5 modal lainnya non produktif. Di antaranya kata Nabi SAW adalah hayataka qabla mautik. Jadi masa hidupmu manfaatkanlah dengan sebaik mungkin sebelum datang masa kematianmu. Karena kalau kita sudah mati, sudah kita tidak bisa apa-apa lagi. Tidak bisa kembali ke dunia. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita masuk kepada pembahasan Lailatul Qadar. Subhanallah, ini merupakan anugerah dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Mungkin di antara bapak-bapak yang di sini ya, yang di musola, ada yang tahu di antara sebab Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah karunia Lailatul Qadar kepada umat Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Hah? Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, di antaranya adalah karena umat Nabi Muhammad umurnya itu pendek, terbatas. Kata Nabi SAW, a'maru umati, umur umatku kebanyakan itu adalah baina sitin wa sab'in, antara 60 dan 70. Wa qallu ma yajuzu dzalik. Dan sedikit sekali yang lebih dari 60 dan 70. Nah, coba sekarang. Di sini kira-kira ada yang sudah 60 atau mendekati? Ada yang sudah 70? Oh, berarti siap-siap ya. Siap-siap. Karena Nabi mengabarkan seperti itu. Artinya sudah ada warning ya kan dari Nabi SAW bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad sudah di warning, kata Nabi, umat kita usia kita itu antara 60 sampai 70. Artinya kalau sudah mendekati, sudahlah. Ya, fokus ibadah kepada Allah. Kurangi ya, hal-hal yang melalaikan kita dari ibadah kepada Allah. Ada yang sudah 60 70? Ada ya. Tetapi ini bukan berarti kita yang ada yang aku ya. Tetapi bukan berarti kita yang masih muda merasa enggak lah. Bukan, karena kematian tidak mengenal usia. Itu hanya warning saja dari Nabi SAW. Dan di Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala itu mengingatkan kepada kita, awalam nu'amirkum. Ya, bukankah kami telah memberikan usia kepada kalian? Kemudian Allah menyebutkan waja'akum nadhir, dan datang kepada kalian sebuah peringatan.
Dan di antara tafsirnya Ibnu Katsir menyebutkan di antara peringatan yang Allah berikan kepada manusia adalah warna rambut yang sudah mulai putih. Nah, bisa dilihat ada yang putih rambutnya. Itu termasuk berarti sudah datang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, bukan. Berarti dia mendatangkan peringatan untuk dirinya sendiri. Nah, karena memang umat Nabi Muhammad ini usianya pendek, 60-70, beda dengan usia umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu itu Masya Allah, panjang ya, sampai ribuan tahun. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, itu usianya 1000 tahun lebih. Karena berdakwah beliau selama berapa tahun? 950 tahun. Bayangkan berdakwah. Ini da'autu qaumi laila wa nahara. Ya Allah, aku itu mendakwahi kaumku siang malam tidak pernah berhenti. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi dakwahku itu tidak menambahi mereka kecuali apa? Mereka semakin lari, semakin jauh. Jadi tidak ada yang mau menerima. Subhanallah. Maka di sini kemudian ya seperti yang disebutkan oleh Syekh Dr. Abdullah Al-Abadi dalam kitab beliau As-Sabilul Mursyid ila Bidayatil Mujtahid wa Nihayatil Muqtasid, beliau menyebutkan ada dua ya, di antara sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan, menganugerahkan Lailatul Qadar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain tadi yang kita sebut tadi ya, umur. Yang pertama adalah kata beliau, umat zaman terdahulu mereka tidak bisa mencapai derajat sebagai ahli ibadah di sisi Allah kecuali kalau mereka menghabiskan selama 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Mereka habiskan waktu itu untuk beribadah kepada Allah, baru mereka bisa disebut sebagai ahli ibadah. Subhanallah. Sanggup nggak kira-kira kita? 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan kita habiskan masa waktu itu untuk fokus ibadah kepada Allah. Sanggup nggak kira-kira kita? Nah, umat terdahulu mendapatkan beban seperti itu. Jadi tidak disebut sebagai ahli ibadah di sisi Allah kecuali kalau dia sudah menghabiskan waktu selama 1000 bulan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat tentang seorang laki-laki. Ar-rajul yahmilu silah fi sabilillah muddata alfi syahr. Jadi ada seorang pejuang di jalan Allah, dia selalu menenteng senjatanya untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini, dan dia tidak pernah menurunkan senjatanya selama 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Jadi dia menyusuri bumi ini untuk berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala selama 83 tahun 4 bulan. Dan para sahabat merasa kagum. Sekaligus merasa iri, minder. Wah, kita nggak bisa, nggak sanggup seperti itu ya Rasulullah. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, surat apa? Al-Qadar. Insya Allah kita semua hafal ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Al-Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Dan tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Nah, Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya, dan ulama-ulama tafsir lainnya, siapa yang beramal ibadah kemudian bertepatan dengan malam Al-Qadar, maka amal ibadah yang dia lakukan itu lebih baik daripada amal ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan atau dalam kurun 83 tahun. Masya Allah. Ini merupakan anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang mestinya kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan kemudian kata Allah apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam Al-Qadar itu para malaikat dan juga termasuk pemimpinnya malaikat yaitu Jibril itu semuanya turun berbondong-bondong. Bahkan disebutkan oleh para ulama tafsir, saking banyaknya malaikat yang turun, itu hampir-hampir bumi ini tidak bisa menampung para malaikat. Jadi semuanya berbondong-bondong turun untuk mendoakan orang-orang yang menyibukkan dirinya pada malam Al-Qadar itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ribuan, jutaan, miliaran malaikat. Bahkan malaikat itu jumlahnya lebih banyak dari manusia.
Karena kata Nabi SAW pernah mengabarkan Ka'bah di bumi itu lurus dengan apa? Di langit ada namanya apa? Baitul Ma'mur. Dan Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur dan setiap harinya kurang lebih 50.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur. Dan yang sudah masuk tidak keluar lagi. Bahkan 50.000 setiap hari, 50.000 itu menunjukkan jumlah malaikat itu sangat sangat banyak. Dan di malam Al-Qadar ribuan jutaan miliaran malaikat turun ke bumi untuk demi apa? Mendoakan orang-orang yang menyibukkan dirinya pada malam Al-Qadar itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat itu biasanya kalau mendoakan sebagaimana dalam redaksi hadis-hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan bahwa para malaikat itu kalau mendoakan, itu doanya adalah Allah maghfirlahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan dan rahmatilah hambamu si fulan. Dan doa malaikat kira-kira diterima enggak oleh Allah? Pasti diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka makhluk yang mulia dan tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah memakan makanan yang haram. Kalau kita manusia banyak dosa, terus apa lagi? Ya mungkin pernah tergelincir memakan atau meminum hal-hal yang diharamkan. Nah, ini semua bisa menutup ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan, ada seseorang dia berdoa kepada Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Dia berdoa kepada Allah, khusyuk doanya. Ya Rob, ya Rob. Tetapi kata Nabi, mat'amuhu haram, wa masrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa gudiya bil haram, fa ana yustajabu lidzalik. Tapi dia suka makan makanan yang haram, suka minum minuman yang haram, dan dia memakai pakaian yang haram, dan dia tumbuh dari hasil yang haram. Jadi bapaknya, orang tuanya menafkahi dia dari hasil yang haram. Kata Nabi, maka bagaimana doanya diijabah oleh Allah? Maka di antara hal yang harus kita singkirkan dari diri kita ini ada itu, perkara-perkara yang haram itu singkirkan, supaya doa kita mustajab. Nah, kemudian hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-Qadar, Lailatul Qadar. Lailah apa maknanya? Malam. Bukan nama perempuan ya. Ada yang nama perempuan kan Lailah. Lailah itu artinya malam. Al-Qadar apa artinya? Hah? Kita sampaikan di sini ya. Al-Qadar maknanya ada 3. Nah, di antaranya kemuliaan atau keagungan. Nah, yang pertama Al-Qadar artinya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala atau keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 6, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu di malam yang penuh dengan keberkahan. Maksudnya adalah malam Lailatul Qadar. Jadi malam yang penuh keberkahan. Inna kunna mundhirin, sesungguhnya kami kata Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam Al-Qadar itu Lailatul Qadar, segala urusan ketetapan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya pada malam Al-Qadar Allah turunkan takdir umat manusia dalam jangka setahun ke depan. Jadi takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah di Lauh Mahfud itu diturunkan secara bertahap. Diturunkannya kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Jadi pada malam itu Allah turunkan ketetapannya. Ada yang bahagia sampai setahun ke depan, ada yang mendapatkan rezeki sampai setahun ke depan, dan seterusnya. Diberikan takdir-takdir baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hendaknya kita memanfaatkan 10 hari terakhir ini untuk bisa menggapai Lailatul Qadar. Amran min indina inna kunna mursilin, kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keputusan dari sisi kami, sesungguhnya kami benar-benar mengirim utusan. Rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim. Ini sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala Rabbmu, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi yang pertama, makna qadar apa? Ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, maknanya adalah kemuliaan atau keagungan. Ya, sebagaimana juga ini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Az-Zumar ayat 67. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Qadar. Asal katanya qadar. Dan mereka tidak mengagungkan Allah, tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi seluruhnya berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Was-samawati matwiyatum biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan langit-langit
itu akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang disekutukan oleh orang-orang musyrik. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, mana al-qadar adalah sempit atau terbatas. Karena memang waktunya cuma 1 malam saja. Di antara 10 hari terakhir itu, dia adanya di mana? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dirahasiakan oleh nabinya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya 10 terakhir ini betul-betul harus dimanfaatkan. Kalau kita menghidupkan semuanya, pasti kita dapat. Tapi kalau kita pilih-pilih, kayaknya di malam 21 deh, nanti malam. Atau 23, atau 2, nanti pilih-pilih kita kan. Makanya ini hikmahnya dirahasiakan supaya 10 terakhir itu kita betul-betul manfaatkannya dengan sebaik mungkin. Ya. Nah, ini sempit terbatas maknanya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang rizki. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Qadar asal katanya. Allah melapangkan rizki bagi siapa saja di antara hamba-hambanya dan Allah menyempitkan rizki bagi siapa yang dikehendaki. Masya Allah. Jadi yang melapangkan rizki siapa? Allah. Yang menyempitkan rizki Allah. Jadi seorang hamba itu tidak peduli dia dalam hidup ini. Diberi kelapangan, alhamdulillah dari Allah. Diberi kesempitan, alhamdulillah dari Allah juga. Jadi masalah karunia dan nikmat itu bukan tentang pemberian Allah saja, tetapi juga tentang apa? Penahanan dari Allah. Apa yang Allah tahan tidak diberikan kepada kita, itu adalah kebaikan untuk kita. Dan apa yang Allah berikan untuk kita, maka itu juga kebaikan untuk kita. Makanya kata Nabi, ajaban li amril mu'min, mengagumkan urusan setiap mukmin itu. Karena semua urusannya adalah kebaikan. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, fakana khairallah kata Nabi, maka itu kebaikan untuknya. Dan ketika dia mendapatkan kesempitan hidup, dia bersabar, fakana khairallah, maka itu baik untuknya. Jadi seorang mukmin itu selalu berada dalam kebaikan hidupnya. Ya. Maka tidak perlu kita menyesali keadaan yang sedang kita alami, karena keadaan seorang mukmin itu bagaimanapun adalah menjadi sumber kebaikan untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin ya jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang adalah teladan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sikap beliau ketika berada di 10 hari terakhir Ramadan. Apa yang beliau lakukan? Di antaranya adalah i'tikaf. Masya Allah ya. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepada kita semua, karena Nabi SAW yajtahidu fil asril awahir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairiha. Karena idza dakhala al-ashr ahya lailahu wa aiqadha ahlahu wa shadda mi'zarahu. Jadi Nabi SAW itu ketika masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau beriktikaf. Apa itu iktikaf? Ya, iktikaf itu maknanya adalah berdiam diri di masjid, tujuannya untuk ibadah, bukan pindah tidur. Iktikaf di masjid datang, tapi bawa bantal, bawa kasur, bawa selimut, tidur semalaman dipakai untuk tidur. Padahal ya, tujuan iktikaf itu adalah menghidupkan malam dengan ibadah, baik berzikir, baca Quran, berdoa, dan lain sebagainya. Bahkan Nabi SAW itu disebutkan tidak tidur semalaman itu. Jadi dihidupkan malam itu betul-betul dengan ibadah. Makanya di sini disebutkan apabila masuk 10 terakhir, ahya lailahu, menghidupkan seluruh malam itu dengan ibadah. Masya Allah. Kemudian aiqadha ahlahu, mengajak keluarga. Membangunkan keluarganya, diajak, ayo ikut iktikaf juga. Dan juga wasyadda mi'zarahu, mengikat ikat sarungnya, dikencangkan. Artinya apa? Menjauhi istri. Jadi bapak-bapak 10 terakhir udah, sayang kita libur dulu lah gitu kan. 10 terakhir Ramadan ini saya mau fokus untuk Allah gitu kan. Jadi ibu-ibu juga harus mengerti ya, kalau bapak-bapak 10 terakhir Ramadan itu tidak mendekati ibu-ibu, berarti wah ini tandanya bapak-bapak lagi sungguh-sungguh nih ya, untuk fokus ibadah kepada Allah. Tapi tahu-tahu ternyata di masjid nggak ada. Waduh, bahaya ini. Ini lari kemana ini kan? 10 terakhir bukannya iktikaf masjid,
Ternyata nggak ada izinnya itikaf, ya kan? Sayang aku itikaf ya 10 terakhir ini. Ternyata di masjid pas dicek nggak ada. Waduh, bahaya ini. Buka cabang ternyata ya. Waduh. Ya, jadi 10 terakhir ini adalah contoh dari Nabi SAW adalah menjalankan i'tikaf. Dan kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang terbaik. Jadi amalan yang terbaik yang untuk kita lakukan di 10 terakhir adalah i'tikaf di masjid. Ya. Ini udah libur belum kantor? Belum ya? Nah, kemudian kata Nabi SAW yang mengabarkan kabar gembira, man qoma lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi siapa yang menghidupkan malam al-qadar dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beragam macam ibadah, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya adalah dikerjakan karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW disebutkan ya oleh Nabi, ya kalau kita ya maklum lah ya, kalau misalkan bukan ini lagi kan, memang banyak di antara kita yang di 10 terakhir itu masih ada kesibukan, ya kan. Nah, paling tidak jangan lewatkan malam-malam ganjilnya. Kata Nabi SAW, taharau lailatul qadar fil asril awakhir min Ramadan. Jadi carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan fil witri fil asril awakhir min Ramadan, yaitu di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Masya Allah. Jadi dimulai dari nanti malam ke-20 21. Malam Jumat lagi. Dan dalam riwayat yang lain itu disebutkan oleh Nabi SAW di 9 terakhir Ramadan. Kemudian di 7 terakhir Ramadan. Dan kemudian Nabi menyebutkan di 5 terakhir Ramadan. Ini ada di satu riwayat disebutkan seperti itu. Berarti malam 21, 23, 25. Tapi di riwayat yang lain disebutkan di malam 27 Ramadan. Dan itu hadisnya lebih kuat. Tetapi para ulama menyebutkan ya bahwasanya Lailatul Qadar itu setiap tahunnya berpindah-pindah. Nah, tahun kemarin di malam keberapa? Nggak tahu. Ya, sudah kalau nggak tahu berarti malam ini semua malam ganjil datang ke masjid untuk i'tikaf. Nah, nanti saya kabari lagi. Kalau memang sama sekali tidak bisa untuk i'tikaf di masjid, karena istri lagi kangen misalkan sama kita, nggak mau ditinggal. Aduh, untuk ke masjid aja, kalau mau diajak ke masjid juga istrinya ya. Tapi misalkan istri pengen ditemani, mungkin lagi, ya apalagi mungkin istri baru melahirkan atau lagi mengandung, biasanya kan manja ya kan, pengennya ditemenin mulu. Paling tidak, saya beri tips ya. Ini paling minimal ini, paling minimal. Karena memang ada kaedah ya. Tapi ini jangan dijadikan sebagai ini ya, apa namanya? Jadi sandaran gitu, jangan ya. Tentu kita itu harus mengambil yang paling maksimal ya kan. Nah, kata Imam Syafi'i di sini disebutkan ya, bahwasanya kalau seseorang tidak bisa menghabiskan malam semalam penuh ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak sholat isya, sholat subuh bagi laki-laki dan juga bagi wanita ikut berjamaah di masjid. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, man syahidal isya wa subha fi jamaah faqad akhadha bihadhihi min lailatul qadar. Siapa yang ikut sholat isya, sholat subuh berjamaah di masjid, maka sungguh dia telah mengambil bagian Lailatul Qadar untuk dirinya. Itu paling minimal ya. Dan juga Nabi SAW mengabarkan man sholal isya fi jamaah faka'anna maqama nisfal lail. Orang yang menjalankan sholat isya berjamaah di masjid, maka seolah-olah dia telah menghidupkan setengah malamnya. Wa man sholat subha fi jamaah faka'anna ma sholal laila kullah. Masyaallah. Dan siapa yang kemudian subuhnya juga berjamaah di masjid, maka sungguh dia telah menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paling minimalnya ya. Kalau nggak bisa i'tikaf di masjid.
Tapi tentu yang paling utama adalah i'tikaf, menghabiskan 1 malam penuh, apalagi 10 terakhir penuh, ini lebih sempurna lagi ya di masjid. Kemudian ada doa khusus yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah hafal doanya, Bapak? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Kalau untuk jamaah fa'fu anna. Fa'fu anni itu domir untuk kata ganti untuk aku, untuk diriku. Tapi kalau imam biasanya kalau ada doa kunut witir biasanya fa'fu anna, karena anna itu kami, domir kata ganti kami. Ya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau sekiranya aku mendapati malam Al-Qadar, apa yang aku ucapkan? Kata Nabi SAW, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan mencintai sifat maaf, maka maafkanlah aku. Subhanallah. Padahal Allah punya nama yang lain selain pemaaf, yaitu Ghafur, Ghafar, dan Ghafir, Maha Pengampun. Kemudian ada Rahim. Tapi kenapa Nabi SAW yang Nabi ajarkan adalah Afun? Kenapa kira-kira Bapak-Bapak? Di sini ada disebutkan ya dalam kitab Minhajul Al-Qasidin bahwasanya al-afu itu ketika kita mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, di antara maknanya adalah bahwasanya ayyutiyaka ma tas'al wa fawqa ma tas'al. Jadi ketika kita membaca doa ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita sesuatu yang kita minta, bahkan sesuatu yang tidak kita minta. Subhanallah. Itu keistimewaan doa ini. Yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah. Jadi setelah kita baca doa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, banyakin doa ini, setelah itu kita minta hajat kita apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di kitab ini disebutkan Minhajul Qasidin, maka kita akan mendapatkan apa yang kita minta, bahkan lebih dari apa yang kita minta. Subhanallah. Itu di antara keistimewaan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi banyakin doa ini, setelah itu kita minta hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja. Kemudian juga di antara maknanya disebutkan di sini bahwasanya ketika kita membaca doa ini, maka kita akan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan juga kemudian di antara maknanya lainnya, kalau kita membaca doa ini, maka kita akan selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini. Subhanallah. Langsung ditutori oleh siapa? Oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau punya tutor pembimbing dalam kerja kita, bisnis kita, orang yang kita kagumi, tentu kita merasa senang, bahagia kan? Karena ini orang kita betul-betul percaya nih sama. Nah, ini langsung Allah Subhanahu wa taala yang akan membimbing kita dalam kehidupan ini. Nah, di antaranya adalah dengan kita ya menghabiskan 10 hari terakhir untuk mencari Lailatul Qadar, dan kita banyak berdoa dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, maka di antaranya nanti yang akan kita dapatkan adalah kita akan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi akan diarahkan oleh Allah kita itu hidupnya baik terus. Ketika mau tergelincir pasti ada saja ya penghalangnya. Entah itu Allah datangkan sesuatu. Ketika kita mau tergelincir, Allah datangkan musibah, akhirnya kita ingat lagi kepada Allah. Itu cara Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu terhubung dengan Allah, supaya kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita untuk menyongsong dan meraih menggapai Lailatul Qadar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai penutup kita sampaikan perkataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al-mahrum kullal mahrum. Orang yang rugi dan betul-betul sangat rugi. Siapa dia? Kata beliau, man arafa tariqan ilallah summa a'rada anhu, yaitu dia yang mengetahui ya jalan untuk bisa meraih kemuliaan di sisi Allah, tapi kemudian dia berpaling darinya. Jadi ketika kita mengetahui ya jalan untuk bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemuliaan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita tempuh jalan itu. Jangan sampai kita berpaling, karena kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala setelah dia mengetahuinya, maka sungguh dia adalah orang yang rugi, yang betul-betul sangat rugi. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda
Ya. Ketika menyampaikan atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Di antara keberkahan Ramadan, Nabi menyampaikan fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian kata Nabi SAW, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalangi mendapatkan Lailatul Qadar, maka sungguh dia adalah orang yang sangat merugi. Subhanallah. Jadi Lailatul Qadar itu akan melalui kita semua. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa yang kita lakukan saat malam Lailatul Qadar itu datang kepada kita. Nah, inilah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu-ibu yang mungkin bertanya tadi juga kita jelaskan.